Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah desa yang tidak pernah tercatat di peta? Desa yang konon katanya, setiap orang yang masuk ke dalamnya jarang sekali bisa kembali. Di tengah desa itu, berdiri sebuah sumur tua. Bukan sumur biasa, karena dari dalamnya selalu mengalir darah segar. Inilah kisah menyeramkan yang dikenal orang-orang sebagai legenda sumur berdarah di desa terlarang. Berani dengarkan sampai habis. Ada sebuah cerita yang sejak dulu hanya dibisikkan orang-orang, tidak pernah benar-benar diceritakan dengan lantang. Katanya, ada sebuah desa kecil yang tidak pernah tercatat di peta. Tidak ada papan nama, tidak ada jalan utama, bahkan tidak ada tanda kalau di dalam hutan lebat itu sebenarnya ada permukiman. Orang-orang di sekitar hanya menyebutnya dengan satu nama yang membuat bulu kuduk merinding, desa terlarang bagi penduduk desa sekitar. Nama itu seperti kutukan anak-anak kecil, sejak kecil dilarang menyebutnya sembarangan. Bahkan orang dewasa pun, kalau membicarakan desa itu, suaranya akan mengecil, seperti takut ada sesuatu yang mendengar. Seolah menyebut namanya saja sudah cukup untuk mengundang malapetaka konon. Jalan menuju desa itu memang ada, tapi bukan jalan yang bisa ditemukan dengan mudah. Orang-orang bilang, jalannya selalu berubah-ubah, kadang terlihat seperti setapak sempit di antara pohon bambu. Kadang seperti jalan tanah biasa yang sepi, tetapi ketika orang asing mencoba melewatinya, ujungnya selalu kembali ke tempat yang sama, seakan hutan itu mempermainkan area yang lebih menyeramkan. Jalan masuk ke desa itu ditutup oleh pepohonan besar dengan akar yang menjuntai ke tanah. Dari jauh, terlihat seperti hutan biasa, tapi kalau diperhatikan baik-baik, ada semacam lengkungan akar yang membentuk gerbang alami, dan siapapun yang melangkah masuk melewati gerbang itu, jarang sekali bisa keluar dengan selamat. Suasananya sunyi, berbeda dari hutan lain, tidak ada suara burung, tidak ada serangga, hanya angin yang menderu pelan di antara dedaunan. Anehnya, udara di sekitar sana terasa berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menekan dada siapapun yang mendekat. Banyak orang yang baru berdiri di luar hutan itu saja sudah merasa sesat, pusing, dan akhirnya memilih mundur. Warga sekitar percaya, desa itu telah lama ditinggalkan manusia. Rumah-rumah kayu di dalamnya sudah lapuk dimakan usia, atapnya ditumbuhi lumut, jendela-jendelanya terbuka dengan kaca pecah. Tapi meskipun kosong, desa itu tidak benar-benar sepi konon. Ada suara-suara yang sering terdengar dari sana, suara orang mengobrol samar, suara gamelan tua yang dipukul pelan, bahkan suara anak kecil berlarian. Padahal, tidak ada satupun manusia yang tinggal di sana. Namun yang paling membuat orang takut bukanlah desanya, melainkan sesuatu yang berada tepat di tengah desa itu, sebuah sumur tua, berdiri dengan bibir batu yang sudah retak-retak. Orang menyebutnya sumur berdarah. Dari luar, sumur itu tampak biasa. Hanya sebuah lubang tua dengan dinding batu berlumut, dipenuhi rumput liar yang menjalar. Tetapi setiap orang yang mendekat akan mencium bau anyir, bau bisi yang menusuk hidung, seperti bau darah segar. Ada pula yang bersumpah melihat genangan merah pekat di dasar sumur itu, bukan air, melainkan cairan yang sangat mirip darah. Mitosnya, sumur itu tidak pernah kering, hujan, atau kemarau, permukaannya selalu sama. Dan lebih mengerikan lagi, ada saat-saat tertentu, terutama tengah malam menjelang subuh, ketika suara gemericik terdengar, seakan sesuatu sedang naik dari dalam sumur. Orang-orang yang pernah mendengar suara itu berkata, rasanya seperti mendengar darah ditimba perlahan, kental dan menetes. Cerita paling menakutkan datang dari mereka yang nekat mendekati sumur itu. Ada seorang kuli bangunan dari desa sebelah. Katanya dia tidak percaya dengan cerita-cerita mistis. Suatu hari dia menantang teman-temannya berjalan sendirian ke desa itu. Orang-orang sudah memperingatkan, tapi dia keras kepala. Dengan langkah sombong, dia masuk ke hutan, melewati jalan setapak yang sunyi, sampai akhirnya benar-benar menemukan sumur itu. Beberapa jam kemudian, dia kembali. Tapi anehnya, dia tidak lagi sama, matanya kosong, tubuhnya gemetar, dan sejak hari itu dia tidak pernah lagi berbicara, mulutnya terkunci rapat, seperti ada sesuatu yang membuatnya takut untuk membuka suara. Sampai sekarang, dia hanya bisa duduk termenung di rumahnya, seperti orang kehilangan jiwa. Ada juga kisah tentang seorang gadis remaja yang ikut mencari kayu bakar bersama ayahnya. Entah bagaimana, dia berjalan terlalu jauh dan berakhir di desa itu. Ayahnya mencari semalaman, berteriak memanggil, tapi gadis itu tidak pernah ditemukan. Beberapa hari kemudian,
warga sekitar mendengar suara tangisan gadis dari arah sumur, tangisan lirih, sedih, dan penuh rasa sakit. Ketika beberapa orang berani datang untuk mengecek, suara itu langsung hilang. Namun, di bibir sumur mereka menemukan pita rambut berwarna merah muda, persis seperti yang sering dipakai oleh gadis itu. Karena kejadian-kejadian itulah, desa itu akhirnya benar-benar dihindari. Tidak ada lagi yang berani masuk, bahkan sekadar melintasi hutan di dekatnya. Warga percaya, sumur itu bukan sekadar tempat biasa. Ada sesuatu yang terkubur di dalamnya, sesuatu yang haus akan darah, sesuatu yang tidak pernah bisa tenang. Meski begitu, rasa penasaran manusia memang selalu ada. Ada saja orang dari luar desa yang datang, entah itu mahasiswa yang ingin meneliti, wartawan yang mencari cerita, atau sekadar orang-orang yang gemar berburu kisah mistis. Anehnya, hampir semuanya mengalami kejadian aneh. Ada yang tiba-tiba hilang arah, ada yang sakit keras setelah pulang, bahkan ada yang benar-benar hilang tanpa jejak. Yang membuat orang semakin takut adalah kenyataan bahwa desa itu tidak pernah ada dalam catatan resmi, tidak ada dalam peta, tidak ada dalam arsip pemerintah, seakan-akan desa itu memang tidak pernah diakui. Tetapi warga desa-desa sekitar tahu, mereka sering mendengar cerita turun-temurun dari kakek nenek mereka tentang tragedi yang pernah terjadi di sana. Tragedi yang katanya menjadi awal mula sumur itu mengeluarkan darah, dan sampai hari ini, siapa pun yang berani mendekati desa terlarang, apalagi menyentuh air dari sumur itu, hidupnya tidak akan pernah normal lagi. Orang-orang bilang, desa itu hanya akan terlihat oleh mereka yang dipanggil, bukan sembarang orang bisa menemukannya. Kalau pun ada yang berhasil masuk, itu artinya desa itu memang menginginkan mereka. Dan kalau sudah begitu, kecil sekali kemungkinan mereka bisa kembali dalam keadaan utuh. Jadi, ketika ada yang bertanya, apakah desa itu benar-benar ada? Jawabannya selalu sama, dengan wajah pucat dan suara bergetar, orang-orang sekitar akan berkata, desa itu ada. Tapi sebaiknya, kamu tidak pernah mencoba mencarinya, karena, kalau sudah ketemu, mungkin itu adalah akhir dari cerita hidupmu. Cerita tentang sumur berdarah di desa terlarang tidak muncul begitu saja, ada sebuah tragedi kelam yang konon menjadi awal dari semua teror. Tragedi itu sudah lama sekali terjadi, bahkan sebelum orang-orang sekarang lahir. Kisah ini hanya tersisa dalam bisikan, diwariskan dari mulut ke mulut, dan setiap orang yang menceritakannya selalu terlihat ketakutan. Dulu, desa terlarang bukanlah desa yang angker konon, desa itu cukup makmur, sawah-sawahnya hijau, sungai mengalir jernih, dan warganya hidup rukun. Mereka masih memegang adat dan kepercayaan Jawa yang kental. Tapi justru karena itulah, segala hal yang dianggap janggal atau melanggar adat bisa berujung petaka. Di desa itu tinggal seorang perempuan muda bernama Sarina. Dia dikenal cantik, ramah, dan punya keahlian mengobati orang sakit dengan ramuan daun-daunan. Bagi sebagian orang, Sarina adalah penolong, tapi bagi yang lain, kemampuannya dianggap terlalu aneh. Banyak yang berbisik, Sarina bukan sekadar pintar meramu, tapi juga punya ilmu hitam. Kecurigaan itu semakin besar ketika beberapa kejadian aneh terjadi di desa. Ada anak kecil yang tiba-tiba meninggal tanpa sebab. Ada ternak warga yang ditemukan mati dengan tubuh penuh luka, seolah digigit binatang buas. Padahal tidak ada jejak apapun. Orang-orang mulai mencari kambing hitam, dan sayangnya, semua tuduhan mengarah kepada Sarina. Malam itu, warga desa berkumpul di balai desa. Obrolan penuh emosi, teriakan, dan tuduhan mengisi udara. Ini semua ulah Sarina. Dia bukan orang biasa. Dia penyihir. Teriak seorang lelaki tua. Yang lain mengangguk. Ada pula yang menambahkan, aku pernah lihat dia berjalan sendirian di kuburan malam-malam. Siapa lagi kalau bukan dukun santet? Sarina yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba didatangi kerumunan warga. Mereka menyeretnya keluar rumah, tak peduli tangis dan teriakannya. Aku tidak salah. Aku hanya membantu orang sakit. Aku tidak pernah menyakiti siapapun. Suaranya parau memohon, tapi warga sudah buta oleh ketakutan dan amarah. Di tengah desa, ada sebuah sumur yang selama ini digunakan bersama. Sumur itu jernih dan menjadi sumber air utama. Namun malam itu, sumur itu berubah menjadi tempat eksekusi. Warga menuduh Sarina telah menodai desa dengan ilmu hitam. Mereka percaya hanya dengan cara menghukumnya, desa bisa terbebas dari kutukan. Tali diikatkan ke tubuh Sarina, lalu dengan tanpa belas kasihan, mereka menceburkannya ke dalam sumur. Tangisnya menggema.
memantul di dinding batu, bercampur dengan suara cipratan air. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Malam itu, langit yang tadinya cerah mendadak gelap gulita, petir menyambar, angin kencang bertiup. Orang-orang mulai panik. Tapi, sudah terlambat. Dari dalam sumur terdengar suara jeritan panjang, melengking, begitu menusuk telinga, hingga banyak warga yang langsung menutup telinga mereka. Jeritan itu bukan hanya suara Sarinah, tapi seperti 1000 jiwa yang meraung bersamaan. Beberapa orang yang berdiri di dekat sumur bersumpah melihat air yang jernih berubah menjadi merah pekat, bau anyir tercium kuat, membuat perut mual. Tak lama, dari permukaan sumur muncul buih merah yang meluap-luap. Warga desa ketakutan, banyak yang berlari meninggalkan tempat itu. Tapi sejak malam itu, sumur itu tidak pernah kembali jernih. Air yang dulu segar dan bening, kini berwarna seperti darah. Siapapun yang mencoba menimba air untuk kebutuhan sehari-hari, selalu mendapati bau amis menyengat. Bahkan ada yang mengatakan, setiap kali air dituang ke wadah, terlihat bayangan wajah Sarinah di dalamnya. Kutukan tidak berhenti sampai di situ. Setelah kematian Sarinah, desa yang tadinya makmur perlahan berubah suram, sawah-sawah gagal panen, ternak mati satu persatu, dan orang-orang sering jatuh sakit tanpa sebab. Malam hari, suara tangisan perempuan sering terdengar dari arah sumur. Panjang lirir, penuh kepedihan, ada seorang nenek yang bercerita, suatu malam dia berjalan melewati sumur itu. Dari kejauhan, dia melihat seorang perempuan muda duduk di bibir sumur. Rambut panjangnya terurai menutupi wajah. Awalnya nenek itu mengira ada warga lain yang sedang mencari air, tapi saat mendekat, perempuan itu mengangkat kepalanya. Matanya kosong, wajahnya pucat penuh darah, dan dari bibirnya keluar suara berbisik, "Kenapa kalian tega membuang aku?" Nenek itu menjerit ketakutan dan lari terbirit-birit. Sejak hari itu, dia tidak pernah lagi mendekati sumur. Waktu berjalan, namun cerita tentang Sarinah semakin mengakar. Warga percaya, arwah Sarinah tidak pernah tenang. Dia menjadi penunggu sumur, menagih balas dendam pada siapa saja yang berani mendekat. Ada kalanya, orang-orang menemukan bekas jejak kaki basah mengarah dari sumur ke rumah-rumah warga, lalu menghilang begitu saja. Dan setiap kali jejak itu muncul, pasti ada yang sakit keras atau meninggal secara misterius keesokan harinya. Generasi demi generasi, kisah ini terus diceritakan. Orang tua selalu memperingatkan anak-anak mereka, jangan pernah bermain dekat sumur, itu tempat arwah yang marah. Bahkan seiring waktu, desa itu semakin ditinggalkan, banyak keluarga memilih pindah, tak tahan dengan teror yang terus menghantui, hingga akhirnya, desa itu benar-benar kosong, ditelan waktu, hanya menyisakan rumah-rumah rakyat dan sumur angker di tengahnya. Namun meskipun kosong, arwah Sarinah tidak pernah pergi. Justru semakin lama semakin kuat. Ada yang bilang, dia tidak hanya menghantui desa, tapi juga hutan sekitarnya. Itulah sebabnya, jalan menuju desa selalu terasa menyesatkan, seakan-akan Sarinah sengaja membuat siapapun yang masuk tidak bisa keluar. Banyak yang percaya, darah yang keluar dari sumur itu adalah manifestasi dari penderitaan Sarinah. Setiap tetesnya adalah sumpah kutukan. Dan sampai dendamnya terbalaskan, sumur itu akan terus memuntahkan darah, menakut-nakuti siapa saja yang berani mendekat. Ada sebuah kepercayaan lama yang beredar, bahwa Sarinah pernah bersumpah sebelum tubuhnya dilempar ke sumur. Dalam tangisnya, dia berkata, "Kalau aku mati dengan cara ini, maka aku akan kembali, aku akan menagih darah kalian, sampai desa ini hancur dan semua orang merasakan penderitaanku." Dan benar saja, sejak malam itu, desa terlarang seakan benar-benar lenyap dari kehidupan normal. Tidak ada lagi yang mau tinggal, tidak ada lagi yang berani mengaku pernah berasal dari sana. Hanya satu hal yang tetap bertahan, satu titik kegelapan yang menjadi pusat semua teror, sumur berdarah. Meski cerita tentang sumur berdarah dan arwah Sarinah sudah lama menjadi rahasia menakutkan di Jawa Tengah, rasa penasaran manusia memang tidak ada habisnya. Semakin dilarang, semakin banyak yang ingin mencoba, semakin ditakuti, semakin ada saja yang ingin membuktikan kalau semua itu hanya sekadar mitos belaka. Kisah ini bermula dari sekelompok anak muda, mahasiswa dari kota, yang gemar berburu cerita horor. Mereka sering mengunjungi tempat-tempat angker, merekam pengalaman mereka, lalu mengunggahnya ke media sosial. Awalnya hanya untuk seru-seruan, tapi semakin lama, mereka jadi ketagihan dengan adrenalin rasa takut. Mereka ingin lebih, ingin kisah yang lebih menyeramkan, yang bisa membuat video mereka viral. Sampai akhirnya,
Salah satu dari mereka mendengar cerita tentang desa terlarang. Sebuah desa yang katanya hilang dari peta, dijauhi penduduk sekitar, dan di tengahnya ada sumur berdarah yang tidak pernah kering. Bagi mereka, itu bukan sekadar cerita, melainkan tantangan. Malam itu, mereka berkumpul di sebuah warung kopi kecil, membicarakan rencana. Ada 5 orang, Raka, pemimpin kelompok yang paling berani, Sandi, si kameramen yang selalu membawa kamera kemanapun, Dika, yang selalu sok berani padahal penakut, Ayu, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu, tapi justru paling tenang, dan terakhir Reno, yang jarang bicara, tapi matanya selalu penuh rasa penasaran. Bayangin, kalau kita bisa ngerekam sumur berdarah itu, pasti konten kita meledak, kata Raka dengan semangat. Ah, masa iya sih sumur bisa ngeluarin darah? Palingan cuma air bercampur lumpur, jawab Dika sambil tertawa, meski dalam hatinya ada sedikit rasa takut. Ayu menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan, aku pernah dengar, katanya bukan cuma sumurnya yang angker, banyak orang yang hilang di sana, gak semua bisa pulang. Sandi malah semakin bersemangat, justru itu. Kalau tempatnya benar-benar angker, makin bagus buat kita konten horor paling laku, kalau ada bukti nyata. Akhirnya, mereka sepakat, malam berikutnya, mereka akan berangkat. Perjalanan menuju desa terlarang tidak mudah. Mereka harus melewati jalan setapak yang dikelilingi hutan lebat, pepohonan menjulang tinggi, menutup cahaya bulan, hanya senter dan kamera yang menjadi penerang mereka. Angin malam bertiup pelan, membawa bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis, membuat dada terasa sesak. Kenapa sih jalannya kayak nggak habis-habis? Keluh Dika sambil menyorotkan senter ke depan. Tenang aja, katanya jalannya memang agak muter, yang penting jangan berhenti, sahut Raka dengan suara mantap. Meski napasnya mulai berat, mereka berjalan semakin jauh, dan akhirnya melihat sesuatu yang menyerupai gerbang alami. 2 batang pohon besar berdiri berdampingan, akarnya menjuntai dan membentuk lengkungan seperti pintu masuk. Dari celah itu, terlihat jalan tanah yang sepi dan gelap. Ayu menahan langkahnya, aku nggak enak. Kayaknya kita udah sampai, apa bener kita mau masuk? Raka menoleh sambil tersenyum tipis, kita udah sejauh ini, masa mau pulang jangan. Takut, yuk, kita bareng-bareng kok. Dengan langkah ragu, mereka melewati gerbang akar itu, begitu masuk, udara langsung berubah. Suasana yang tadinya hanya sunyi, kini terasa berat. Seakan ada ribuan mata tak terlihat yang sedang memperhatikan mereka. Rumah-rumah tua mulai terlihat, dinding kayunya laput, jendela-jendelanya menganga gelap, dan atapnya hampir runtuh, seakan waktu berhenti di desa itu. Tidak ada suara kehidupan, tidak ada tanda-tanda manusia. Sandi langsung mengangkat kameranya. Gila, ini beneran kayak desa mati, pas banget buat konten. Mereka terus berjalan, sampai akhirnya tiba di sebuah lapangan kecil di tengah desa. Di sana, berdiri sumur tua yang sudah ditutupi lumut. Bibir batunya retak-retak, dan di sekelilingnya tumbuh rumput liar yang tinggi. Tapi dari tempat mereka berdiri, tercium bau anyir yang menusuk hidung. Bau apa ini? Reno akhirnya bersuara, lirih tapi jelas terdengar. Mereka semua menatap sumur itu. Permukaan airnya gelap, memantulkan cahaya senter dengan aneh. Ketika Sandi mendekat dan menyorotkan kamera, mereka semua terdiam. Air itu bukan hitam, melainkan merah pekat, berkilau seperti cairan darah segar. Astaga! Ayu menutup mulutnya. White, ini beneran darah? Dika melangkah mundur, wajahnya pucat. Raka justru semakin bersemangat. Hebat. Kita harus rekam dari dekat. Sandi mendekatkan kameranya ke bibir sumur. Tiba-tiba, terdengar suara lirih, suara tangisan perempuan, pelan tapi jelas, seperti berasal dari dalam sumur. Semua terdiam. Bulu kuduk mereka meremang. Lo denger nggak? Tanya Ayu dengan suara bergetar. Denger apa? Dika mencoba menyangkal, tapi suaranya ikut bergetar. Suara itu semakin keras, berubah menjadi jeritan menyayat hati. Lalu, sekelebat bayangan muncul di permukaan air. Wajah pucat perempuan dengan rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Mata kosong menatap lurus ke arah mereka. Sandi menjerit dan hampir menjatuhkan kameranya. Reno yang sejak tadi diam langsung menariknya menjauh. Kita harus pergi sekarang, katanya dengan nada panik. Tapi anehnya, begitu mereka berbalik, jalan keluar yang tadi mereka lewati tidak lagi sama. Semua arah terlihat sama, rumah tua, pohon-pohon besar, dan jalan yang kembali mengarah ke sumur. Apa-apaan ini jalannya? Balik lagi?
Dika mulai menangis, lututnya gemetar. Raka mencoba menenangkan, meski wajahnya sendiri pucat. Tenang, mungkin kita salah jalan. Kita coba arah lain. Mereka berjalan ke sisi lain desa. Tapi ujung-ujungnya selalu kembali ke sumur, tidak peduli ke arah mana mereka melangkah. Hasilnya sama, sumur tua di tengah lapangan, dan semakin lama mereka terjebak, semakin banyak kejadian aneh yang muncul. Ayu merasa ada yang menyentuh bahunya, padahal tidak ada siapa-siapa. Dika melihat bayangan hitam berlari di antara rumah-rumah kosong. Reno mendengar bisikan di telinganya, suara perempuan yang berulang kali berkata, "Temani aku. Jangan pergi." Sementara itu, Sandi terus merekam tanpa sadar, tapi ketika mereka memutar hasil rekaman di kamera, semua yang terlihat bukan hanya sumur. Ada sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakang mereka. Padahal ketika itu tidak ada siapa-siapa, sosok itu menunduk, tapi perlahan-lahan mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata merah penuh dendam. Mereka semua histeris, ketakutan bercampur. Kebingungan membuat malam itu terasa panjang, dan di tengah kengerian itu, suara tangisan dari sumur berubah menjadi tawa panjang, melengking, penuh kebencian. Malam itu, mereka sadar. Mereka bukan sekadar mencari kontan, mereka sudah masuk ke dalam kutukan yang nyata. Udara semakin dingin, angin malam berembus pelan, tapi rasanya menusuk sampai ke tulang. Kelima anak muda itu berdiri terdiam di hadapan sumur. Napas mereka tersengal, keringat bercucuran meski udara terasa beku. Tak ada yang berani bicara terlalu keras. Mereka tahu ada sesuatu di sekitar mereka. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, tapi terasa jelas keberadaannya. "Aku nggak mau di sini lagi." Suara Dika pecah, hampir menangis. "Kita harus keluar, sekarang juga." "Lo kira gue nggak mau?" Raka membalas dengan suara bergetar, meski mencoba terdengar tegas, tapi jalannya muter terus. "Kita balik lagi ke sumur ini." Ayu merapatkan jaketnya, matanya terus menatap ke sekeliling. "Aku merasa ada yang ngikutin kita dari tadi." Belum sempat mereka melanjutkan percakapan, suara itu terdengar lagi, tangisan lirih, panjang, seakan berasal dari dasar sumur. Perlahan-lahan, tangisan itu berubah menjadi teriakan, lalu tawa melengking, yang membuat darah mereka seakan berhenti mengalir berak. Sesuatu jatuh dari salah satu rumah tua di pinggir lapangan. Sandi spontan menyorotkan kameranya. Dari celah jendela yang gelap, tampak bayangan seseorang berdiri, menatap mereka. Rambut panjang teruri, wajah samar tertutup kegelapan, tapi matanya, ya Tuhan, matanya menyala merah seperti bara api. Sandi berteriak, kamera di tangannya hampir jatuh. Dia ngeliatin kita." Mereka semua menoleh, tapi ketika sorot senter mengarah ke jendela itu, bayangan tersebut sudah hilang. Hanya jendela kosong dengan daun kayu rapuh yang berderit tertiup angin. "Ini gila." Reno akhirnya bicara, suaranya parau. "Kalau kita terus di sini, kita nggak bakal keluar hidup-hidup." Raka menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan ketakutannya. "Oke, kita pecah, cari jalan masing-masing. Jangan jauh-jauh, kalau ketemu jalan keluar, teriak." Ayu menatap tajam, "Kamu gila. Kalau kita pisah, kita malah makin gampang diambil satu-satu." Tapi keputusan sudah dibuat. Dalam kepanikan, logika tidak lagi bekerja. Mereka berlari ke arah yang berbeda, berharap bisa menemukan jalan pulang. Raka berlari melewati rumah-rumah kosong, senter di tangannya bergetar, nafasnya tersengal, keringat bercampur dengan rasa takut. Dia berhenti sejenak, mencoba mengatur napas, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya, pelan, menyeret. Seakan seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah basah. "Siapa?" teriaknya sambil menyerotkan senter. Tidak ada jawaban, tapi suara langkah itu semakin dekat. Raka mundur perlahan, sampai akhirnya dia menabrak sesuatu. Dengan cepat dia menoleh ke belakang. Dan hampir pingsan, seorang perempuan berdiri tepat di belakangnya. Rambut panjang kusut menutupi wajah, pakaian putihnya basah menempel di tubuh. Dari sela rambut, terlihat wajah pucat dengan mulut yang robek lebar, meneteskan darah segar. Perempuan itu mendekat, langkahnya lambat, tapi pasti. Raka berteriak sekuat tenaga, lalu berlari tanpa menoleh lagi. Di sisi lain desa, Dika berlari tak tentu arah, air matanya bercucuran. "Tolong, aku nggak mau mati di sini." Tiba-tiba, dia mendengar suara anak kecil tertawa. Hihi, suara itu datang dari sebuah rumah reyut. Dengan rasa takut,
Dika menoleh. Dari pintu rumah yang terbuka, terlihat sosok anak kecil berlari-lari, tapi tubuhnya transparan. Anak itu berhenti, lalu menatap Dika dengan senyum lebar. Senyum yang tidak wajar, terlalu lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam seperti binatang. Main sama aku. Suara anak itu bergema. Dika menjerit, berlari kencang. Tapi semakin dia berlari, semakin banyak anak-anak muncul. Dari jendela, dari pintu rumah, berlarian di sekitar desa. Mereka semua tertawa dengan suara melangking. Menepuk-nepuk tangan, seakan gembira melihat Dika ketakutan. Sementara itu, Ayu berjalan cepat, mencoba tetap tenang. Dia memeluk dirinya sendiri, menahan rasa dingin. Di telinganya, bisikan pelan terdengar, "Kenapa kamu ikut masuk?" Ayu berhenti, menoleh ke kanan dan kiri. "Tidak ada siapapun, kenapa kamu ganggu tempatku?" Bisikan itu semakin jelas, seperti berasal langsung dari belakang telinganya. Ayu gemetar, lalu tanpa sadar berbisik, Aku nggak mau ganggu." Tiba-tiba, sebuah tangan pucat muncul dari balik bahunya, mencengkeram keras. Ayu menoleh cepat, dan melihat wajah Sarinah begitu dekat. Mata kosong, kulit pucat penuh darah, dan senyum menakutkan yang tak pernah hilang. Di tempat lain, Sandi masih merekam, tangannya gemetar, tapi kamera tidak pernah dimatikan. Dia merasa, kalau kameranya menyala, itu bisa jadi pelindung. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu di layar kamera, bukan hanya sumur, bukan hanya rumah-rumah kosong, tapi ada sosok tinggi menjulang, hitam pekat, tanpa wajah, berdiri di tengah jalan. Ketika Sandi menurunkan kamera, sosok itu tidak terlihat, tapi saat dia melihat lagi lewat layar, sosok itu semakin dekat. Tidak. Sandi mundur pelan, tapi di layar, makhluk itu semakin besar, tangannya panjang menjulur, seakan siap meraih lehernya. Dan akhirnya, layar kamera mendadak gelap. Reno, satu-satunya yang masih berusaha berpikir logis, kembali ke lapangan tengah. Dia berdiri di depan sumur, menatap ke dalam. Suara tangisan bergema, lalu berubah menjadi bisikan, "Turunlah." Dia menatap lebih dalam. Cairan merah itu beriak, dan dari dalam, muncul tangan-tangan pucat, meraih ke atas. Reno terdiam, tubuhnya kaku, seperti ada kekuatan yang menariknya. "Ayo, temani aku." Suara perempuan terdengar jelas. Reno perlahan maju, hampir tidak sadar. Satu langkah lagi, dan tubuhnya pasti jatuh ke dalam sumur. Tapi tiba-tiba, jeritan Ayu terdengar dari jauh. Suara itu memecahkan hipnotis aneh yang mengikatnya. Reno tersadar, lalu mundur sambil menutup telinga. Malam itu, mereka semua berlari dalam teror. Tidak ada lagi yang peduli pada kamera, konten, atau keberanian. Yang mereka pikirkan hanya satu, bagaimana caranya keluar hidup-hidup dari desa terlarang itu. Namun setiap kali mereka mencoba, jalan selalu kembali ke sumur. Dan setiap kali mereka kembali, sosok Sarinah semakin jelas terlihat. Rambutnya terurai, matanya kosong, pakaiannya basah berlumuran darah, dan di bibirnya, senyum menyeramkan yang seakan berkata, "Kalian tidak akan pergi sampai aku puas." Malam itu tidak pernah terasa berakhir. Udara dingin menusuk semakin dalam, seolah waktu terhenti. Di desa terlarang itu, Raka, Ayu, Dika, Sandi, dan Reno kini sudah tidak lagi berlari kocar-kacir. Tenaga mereka hampir habis, nafas mereka tersengal. Keringat dingin bercucuran, tubuh gemetar, dan wajah pucat pasing. Namun, yang lebih menakutkan daripada rasa lelah adalah kenyataan bahwa kemanapun mereka melangkah, mereka tetap kembali ke sumur berdarah. Mereka duduk melingkar di dekat pohon besar yang tumbuh di sisi lapangan desa center yang mereka bawa mulai redup. Baterainya hampir habis. Kamera Sandi retak di bagian lensa, tapi lampu indikatornya masih menyala samar. Suara tangisan dari sumur terus terdengar, kadang lirik, kadang melengking seolah semakin dekat. "Aku nggak kuat lagi." Suara Ayu bergetar, air matanya menetes. Tanpa henti, "Kenapa jalan keluar nggak ketemu-ketemu? Kenapa kita balik lagi ke sini terus?" Gue juga nggak ngerti." Raka menunduk, suaranya berat, "Kayaknya kita udah terjebak di dalam. Entah apa ini, desa ini nggak normal, seakan ada yang mainin kita." Sandi yang sedari tadi memeluk kameranya, tiba-tiba bicara dengan suara parau, "Gue rekam semua. Tapi pas gue lihat lagi di layar, ada bayangan-bayangan yang nggak kita lihat langsung, kayak ada dua dunia. Kita ada di dunia ini, tapi mereka ada di sekeliling kita, ngeliatin, nunggu kita lengah."
Semua terdiam. Kata-kata Sandi membuat bulu kuduk mereka semakin merinding. Dika tiba-tiba berdiri, wajahnya kacau. Kalau gitu kita hancurin aja sumur itu. Kita robohin, kita timbun pakai batu, biar semua selesai. Jangan. Teriak Reno cepat, menahan. Dika lu nggak ngerti. Kalau kita ganggu sumur itu, bisa jadi malah lebih parah. Kita nggak tahu kekuatan apa yang ada di sana. Belum sempat mereka melanjutkan perdebatan, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih nyata, seperti bisikan tepat di telinga mereka. Kenapa kalian takut? Aku hanya ingin ditemani. Suara perempuan, lirih, tapi syarat dengan dendam. Ayu langsung menutup telinga sambil terisak, tolong. Jangan ganggu kami. Tiba-tiba tanah di sekitar sumur bergetar. Dari dalamnya, muncul gelembung-gelembung merah seperti darah yang mendidih. Bau anyir menyengat menusuk hidung, membuat mereka hampir muntah lalu. Perlahan, sosok itu muncul. Sarinah, tubuhnya setengah basah. Pakaian putihnya menempel dengan noda darah. Rambut panjangnya menutupi wajah. Tapi dari sela-selanya terlihat mata kosong yang menatap tajam. Wajah pucatnya tersenyum lebar. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Kenapa kalian masuk ke desaku? Suaranya bergema, terdengar di telinga mereka meski bibirnya hampir tak bergerak. Kenapa kalian berdiri di dekat sumurku? Raka mencoba menguatkan diri kami. Kami cuma mau tahu kebenaran, kami nggak bermaksud ganggu. Sarinah melangkah maju, kakinya seakan tidak menyentuh tanah. Setiap langkahnya membuat udara semakin berat, membuat napas mereka terasa sesak. Kebenaran. Suaranya berubah dingin, kalian ingin tahu kebenaran, baiklah. Aku akan tunjukkan. Tiba-tiba, pandangan mereka berubah, desa yang gelap dan sepi mendadak dipenuhi bayangan-bayangan samar. Mereka melihat masa lalu sebuah kilas balik dari tragedi yang terjadi puluhan tahun lalu. Mereka melihat Sarinah, masih muda, wajah cantiknya penuh ketakutan. Ia ditarik oleh warga desa, diikat, dituduh sebagai penyihir. Orang-orang berteriak, melemparinya dengan batu, mencaci maki tanpa ampun, hingga akhirnya mereka mendorongnya ke dalam sumur. Jeritan Sarinah terdengar menggema. Tubuhnya terhempas ke dalam kegelapan sumur, lalu hening, darah menetes dari bibir sumur, mengalir pelan hingga memenuhi airnya. Kalian lihat. Suara Sarinah kembali terdengar, kini penuh amarah. Mereka membunuhku tanpa alasan. Mereka fitnah aku, mereka siksa aku, mereka kubur aku hidup-hidup di sumur ini. Dan kalian datang hanya untuk menertawakan penderitaanku. Tubuh Sarinah mendadak berubah, wajahnya rusak, mulutnya robek hingga ke telinga, matanya memerah menyala, tangannya memanjang, kuku-kuku hitam tajam muncul dari ujung jarinya. Kalian semua harus ikut bersamaku. Menemaniku di dalam sumur berdarah ini. Tiba-tiba, tangan-tangan pucat bermunculan dari tanah di sekitar sumur. Puluhan, bahkan ratusan, meraih kaki mereka. Dika menjerit, tubuhnya ditarik ke tanah. Ayu berusaha melepaskan diri, tapi tangannya dicengkeram begitu kuat. Raka berteriak memanggil nama mereka, mencoba menarik satu persatu, tapi tenaganya tak. Berarti Sandi, dengan gemetar, terus merekam, ya Tuhan ini nyata. Sarinah mendekat ke Reno, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Reno, matanya menatap dalam kamu. Yang paling berani, kamu akan jadi yang pertama turun bersamaku. Reno meronta, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Perlahan, Sarinah mengangkat tangannya, mendorong dada Reno ke arah sumur. Air merah di dalamnya bergolak, mengeluarkan bau anjir yang semakin menusuk. Namun tiba-tiba, Sandi menjerit, berhenti. Kami percaya semuanya, kami akan ceritakan pada dunia. Kami nggak akan biarkan kisahmu hilang. Sarinah terdiam, matanya yang menyala menoleh ke arah Sandi. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti, tangannya yang mendorong Reno terhenti di udara. Ceritakan? Suaranya lirih, seolah ada keraguan di dalamnya. Sandi mengangguk cepat, air mata bercucuran. Ya, kami akan ceritakan. Semua orang akan tahu bagaimana kau difitnah. Bagaimana kau mati. Semua orang akan tahu kebenaranmu. Sarinah menatapnya lama, senyumnya perlahan memudar, berganti tatapan kosong. Lalu, perlahan, dia mundur. Tangan-tangan pucat yang mencengkeram kaki mereka melepaskan diri satu persatu, lalu menghilang ke dalam tanah. Suasana hening, hanya suara angin yang berhembus pelan,
Pergilah. Suara Sarinah terdengar, lirih, nyaris seperti bisikan, tapi jangan pernah kembali. Desa ini bukan untuk kalian, biarkan aku di sini. Bersama sumurku, tubuh Sarinah perlahan memudar, tenggelam, kembali ke dalam sumur berdarah. Suara tangisnya terdengar sekali lagi, lalu hilang bersama riak air merah yang tenang. Raka, Ayu, Dika, Sandi, dan Reno saling berpandangan, nafas mereka terengal, tubuh gemetar, tapi mereka tahu. Kesempatan untuk keluar sudah terbuka jalan. Setapak yang sebelumnya berputar kini tampak jelas. Mereka tidak menunggu lebih lama. Dengan langkah tertatis, mereka meninggalkan desa itu tanpa menoleh ke belakang. Keesokan paginya, hanya 4 dari mereka yang benar-benar kembali. Reno menghilang, tidak ada